Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello nice people, welcome to English lesson. Belajar sambil rebahan ala fikir lesehan, be fun. Nice people, hari ini kita akan belajar tentang to be, was, and were. Apa sih yang akan kita pelajari hari ini pada to be, was, and were? Yang akan kita pelajari adalah tentang functionnya, fungsi dari to be itu sendiri, kemudian rules-nya, aturannya, kemudian formulanya untuk kalimat positif, negatif, dan juga interrogatif, dan yang terakhir kita akan latihan soal. To be, was, and were ini merupakan bentuk dari nominal sentence dari simple past tense. Kita tahu simple past tense berfungsi sebagai penunjuk kegiatan di masa lalu. Jadi yang sudah terjadi. Seperti yang digambar di tahun 2002 dan juga tahun 2001, mana sih yang masa lalu? Adalah yang ini. Jadi sebuah kegiatan yang terjadi di masa lalu atau hal yang terjadi di masa lalu, maka to be yang digunakan adalah was dan juga were. Secara umum, was atau were itu digunakan dalam bentuk formula nominal sentence simple past tense. Formulanya adalah subject plus was atau were plus noun atau adjective atau adverb. Apa sih itu noun? Noun itu adalah kata benda. Contohnya seperti teacher, guru, book, buku, car, mobil, wife, istri. Lalu apa itu adjective? Adjective adalah kata sifat. Contohnya seperti big, besar, handsome, tampan, old, tua, kind, baik hati. Lalu apa itu adverb? Adverb adalah kata keterangan. Bisa keterangan waktu, bisa juga keterangan tempat. Contohnya seperti in Japan, last night, 2 years ago. Lalu, apa sih perbedaan penggunaan dari was dan juga were? Was ini digunakan apabila subjeknya adalah I, she, he, it. Benda hanya satu saja, contohnya car, dan juga nama orang satu saja. Sedangkan were ini digunakan apabila subjeknya berupa you, they, we. Benda lebih dari satu, ciri benda lebih dari satu, di sebelah noun-nya ada tambahan s-nya. Dan nama orang lebih dari satu, contohnya V and J. Sekarang kita akan latihan contoh soal. Mari kita menentukan to be yang tepat untuk kalimat berikut ini. Masih ingat, apabila subjeknya berupa she, he, it, car, Fajar, I, maka to be-nya adalah was. Sedangkan apabila subjeknya berupa you, they, we, benda lebih dari satu, 2 orang atau lebih, maka dia to be-nya adalah were. Contoh soalnya berikut ini. Kita ke soal yang pertama. Ingat, yang perlu diperhatikan adalah subjeknya. Yang pertama adalah Saripudin. Saripudin itu seperti nama Fajar. Maka, to be yang digunakan adalah was. Yang kedua, books. Ada S-nya di sebelah sini. Sama seperti cars. Ada S-nya juga di sebelah sini. Apabila cars to be-nya were, maka books to be-nya adalah were. Fajar and Fikri. 2 orang seperti V and J. V and J to be-nya adalah were. Maka Fajar and Fikri to be-nya adalah were. He di sini to be-nya adalah was. Maka secara otomatis nomor 4, he to be-nya adalah was. Number 5, I. Sama seperti di sini, I was. Lalu, bagaimana formula untuk kalimat positif, negatif, dan juga interrogatif? Seperti tadi, apabila subjeknya I, she, he, it, book, benda hanya satu saja, maka to be-nya adalah was. Sedangkan apabila subjeknya berupa you, we, they, benda lebih dari satu, maka to be-nya adalah were.
Untuk subjek berupa I, she, he, it books, untuk kalimat positifnya adalah subject plus was plus noun or adjective or adverb. Untuk kalimat negatifnya, subject plus was not plus noun or adjective or adverb. Untuk interrogatifnya, was-nya kita pindah ke depan, jadi was plus subject plus noun or adjective or adverb. Sedangkan untuk subjek you, we, they, benda lebih dari satu yang mempunyai to be were, kalimat positifnya adalah subject. Sedangkan untuk kalimat negatifnya adalah subject plus were noun plus noun or adjective or adverb. Untuk kalimat interrogative adalah were plus subject plus noun or adjective or adverb. Sekarang kita ke contoh soal. Kita akan membuat kalimat positif, negatif, dan juga interrogatif berdasarkan gambar. Gambar yang pertama, Agus was a student 2 years ago. Agus adalah siswa 12 tahun yang lalu. Jadi sekarang sudah tidak SMA lagi, bukan siswa lagi. Karena Agus ini adalah satu orang, maka to be yang digunakan adalah was. Untuk kalimat negatifnya, kita tulis lagi Agus, kemudian diikuti dengan was plus not, kemudian a student 2 years ago. Sedangkan untuk interrogatifnya, was-nya kita pindah ke depan, was, kemudian subjeknya Agus, kemudian diikuti a student 2 years ago. Contoh berikutnya, they, karena they to be-nya adalah were, they were in Finland last year. Mereka ada di Finlandia tahun lalu. Untuk kalimat negatifnya, mereka tidak di Finlandia tahun lalu, maka kita bisa tulis they were not in Finland last year. Untuk kalimat interrogatifnya, apakah mereka di Finlandia tahun lalu? Maka kita bisa menulisnya were-nya kita pindah ke depan, were they in Finland last year? Apakah mereka di Finlandia tahun lalu? Contoh terakhir, he, karena he, maka to be-nya was. He was hungry 2 hours ago. Dia lapar 2 jam yang lalu. Sekarang berarti sudah tidak lapar. Apabila dituliskan kalimat negatifnya, dia tidak lapar 2 jam yang lalu, maka he was tambahkan dengan not hungry 2 hours ago. Untuk kalimat interrogatifnya, apakah dia lapar 2 jam yang lalu? Maka was-nya kita pindah ke depan, was he hungry 2 years ago? Okay, that's all about to be, was, and were. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Dadah.